kejanggalan. Jadi kalau memang Yesus itu disalib, ada banyak kejanggalan yang bisa kita kemukakan. Jadi kita membantahnya bukan Yesus tidak disalib, titik, enggak. Beberapa kejanggalan kalau memang Yesus itu disalib. Satu diantaranya, situ saya tulis dua. Satu, menurut Injil Markus pasal 15 ayat 25 diterangkan Yesus disalib pada pukul 9. Sedangkan menurut Injil Yohanes pasal 19 ayat 14 Yesus disalib pukul 12. Dari dua ayat ini saja, dua Injil saja sudah bingung. Sing bener Yesus itu disalib jam berapa? Yang diberkati itu kan Quran, Mbak. Maka kalau kita tidak menguasai ayat Alkitab, ya wes lakum dinukum buyar. 5 menit selesai. Ya apa mau? Ya wes lakum dinukum aliatin. Mereka ngeyel dengan Alkitab, kita ngeyel dengan beres. Kita tidak ingin itu. Selama ini yang kita lakukan dengan teman-teman itu, jadi memang kami bergabung di sebuah yayasan, Kiai Haji Abdullah Wasian Foundation itu, memang sering ada pertandingan, Bu. Sering ada pertandingan dan resmi, pertandingan kita itu resmi. Itu resmi. Dengan tema-tema jelas. Ya, diatur begitu rapi, jadi tidak sahur manuk, tidak banter-banteran, tidak ngeyel-ngeyelan, ya, diatur disiplin. Nah, sekarang inilah Al-Quran. Lalu bagaimana kita menunjukkan bahwa menurut kitabmu, Alkitab, Yesus itu tidak disalib. Nah, tentu ini tidak mudah, tapi bagaimanapun kita harus mampu menunjukkan. Soal dia tidak mau mengakui, wajar. Tidak ono maling ngaku itu. Gak ngaku, gak cukup lembaga masyarakatan, apalagi langsung ngaku yo Injil itu salah. Wah. Nah, maka di halaman 19 itulah Ibu Bapak alasan-alasan kita, dalil-dalil kita untuk menerangkan atau mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Jadi kalau dengan Al-Quran di situ saya lengkapi surat 19 ayat 27 dan ayat 28. Ya. Orang Yahudi menuduh bahwa Maryam itu telah berbuat zina. Ketidaksenangan orang-orang Yahudi itu semakin besar ketika Isa putra Maryam sudah lahir. Quran 19 ayat 30 ya, tinggal baca lanjutannya. Kemudian Quran surat 4 ayat 156 sebagai puncaknya, nah ini yang kita baca tadi, An-Nisa 157 itu, mereka mengaku sudah membunuh dan menyalib Nabi Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang lain yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Baca terus ayatnya sampai selesai, sudah beres. Kesimpulan, Nabi Isa putra Maryam atau Yesus versi Alkitab, Rasulullah tidak dibunuh, dan pula tidak disalib. Yang dibunuh atau disalib ialah orang lain. Soal siapa seperti saya katakan tadi, Quran memang tidak menegaskan. Ya, Quran memang tidak menegaskan. Cuma dikatakan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa, cuma itu aja. Nah, panah berikutnya. Sekarang kejanggalan. Jadi kalau memang Yesus itu disalib, ada banyak kejanggalan yang bisa kita kemukakan. Jadi kita membantahnya bukan Yesus tidak disalib, titik, enggak. Beberapa kejanggalan kalau memang Yesus itu disalib. Satu diantaranya, situ saya tulis dua. Ya. Satu, menurut Injil Markus pasal 15 ayat 25 diterangkan Yesus disalib pada pukul 9. Sedangkan menurut Injil Yohanes pasal 19 ayat 14 Yesus disalib pukul 12. Dari dua ayat ini saja, dua Injil saja sudah bingung. Sing bener Yesus itu disalib jam berapa? Ya, kalau dia jawab jam 9 berarti Injil Yohanes
salah. Kalau dia jawab jam 12 berarti Injil Markus, kesimpulan berarti Injilmu ada yang salah. Nah, supaya tidak melebar. Kalau melebar ini bisa kita arahkan ke tentang kitab suci. Kalau kitab suci ada salah, apakah layak disebut kitab suci? Loh kan gitu. Ini kalau melebar, tapi kita batasi. Nah, dengan pertanyaan jam penyaliban sudah menunjukkan keraguan. Ya, sudah menunjukkan keraguan. Jam berapa? Berarti ada yang salah. Baik. Kemudian kejanggalan yang kedua.